Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Seorang mantan tenaga kerja wanita atau TKW ditangkap penyidik Polres Kebumen, Jawa Tengah atas dugaan penipuan dengan modus investasi kripto. Jumlah korban tertipu mencapai ribuan orang dengan total kerugian sekitar 200 miliar rupiah. FT, seorang mantan tenaga kerja wanita berusia 36 tahun, warga desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berhasil menipu ribuan korban dengan modus investasi kripto. Tak tanggung-tanggung, total korban mencapai sekitar 2.800 orang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kepada korban, pelaku menjanjikan keuntungan 5% setiap 10 hari dari uang yang diinvestasikan kepadanya. Namun uang itu rupanya hanya diputar untuk menutup profit dari investor yang terlebih dulu bergabung. Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku kerap menggelar gathering setiap 2 bulan sekali dan pelaku juga selalu membujuk korbannya untuk tidak mengambil keuntungan dan disetorkan kembali untuk menjadi akumulasi modal. Namun setelah sekian lama tak kunjung ada pencairan, akhirnya ada korban yang curiga. Setelah korban meminta uangnya, pelaku tidak bisa memberikannya hingga dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, total kerugian akibat perbuatan pelaku tak tanggung-tanggung mencapai 200 miliar rupiah. Cara membujuknya seperti apa? Melalui medsos atau seperti apa? Terus kerugiannya diperkirakan sekitar berapa semua total? 143. Enggak, yang semua total. Total? 200-an. 200 miliar. Iya. 200 miliar. Uangnya sudah apa aja, Mbak? Habis buat apa itu, Mbak? Tim member. Bukan kok bantu lubang ya? Bukan. Itu belajarnya di mana kok bisa? Online. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah bergabung dengan Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin. Selamat siang, Pak Burhanuddin. Selamat siang Mbak Gema, selamat siang Metro TV. Ya, Pak Burhanuddin, ini bagaimana kronologi penangkapan tersangka FT, sejak kapan investasi bodong ini sudah bergulir? Jadi penangkapan terhadap tersangka FT berawal dari adanya laporan dari korban inisial R tanggal 30 Mei 2022, di mana korban mengikuti investasi trading di PTT, Plan Titip Trading, yang dijalankan oleh tersangka FT atau Fitri Kripto, yang dia mengikuti korban ikuti sejak Juli 2021 sampai dengan Maret 2022. Total dana yang sudah transfer oleh korban sebanyak 1M620 juta, di mana 2 bulan berjalan, pembagian keuntungan berjalan dengan lancar, tetapi sampai dengan Maret 2022 korban tidak mendapatkan keuntungan, termasuk juga tidak mendapatkan modalnya, sehingga merasa ada yang janggal, merasa dirugikan, sehingga korban melapor kepada pihak kepolisian. Oke, Pak Burhanuddin, sebenarnya apa sih modus dari tersangka dan bagaimana cara kerja pelaku ini untuk menipu para korbannya? Karena kan hampir 2.800 ya Pak korbannya ini? Iya benar, korban yang terindikasi sampai dengan saat ini sebanyak 2.800-an, dan kemungkinan besar masih ada korban-korban lain yang belum terindikasi atau belum mau melapor kepada pihak kepolisian. Modusnya di mana tersangka menawarkan investasi dengan bunga yang cukup besar, yaitu 5% selama 10 hari. Kemudian juga menawarkan brosur-brosur, dan korban-korban yang sudah ikut juga menawarkan kepada korban-korban yang lain, Mbak Geba. Oke. Total kerugian kan 200 miliar ya Pak. Pelaku mengaku uang ini dikemanakan Pak. Dan total kira-kira perkiraannya nih Pak, ada berapa korban lagi yang belum melapor ke pihak kepolisian? Ya, dari pengakuan korban, total kerugian lebih kurang sekitar 200 M. Tentunya kami akan dalami. Dari total nilai tersebut, tersangka sudah menggunakan dana tersebut untuk memutar kembali kepada member-member yang lain. Artinya modal tersebut diputar oleh tersangka, kemudian juga digunakan untuk keperluan pribadi daripada tersangka, seperti membeli aset, properti, kendaraan, juga digunakan untuk membayar gaji daripada karyawan. Jadi dana daripada member itu saja yang diputar oleh tersangka,
tidak ada yang perdagangan trading yang sebenar-benarnya yang dimaksud oleh tersangka tersebut. Oke, berarti tidak aset yang berjalan saja ya Pak ya, ada properti juga, ada lain-lain. Nah itu disita juga sama pihak kepolisian Pak? Ya, saat ini kami sudah menyita beberapa aset yang diduga hasil dari kejahatan daripada tersangka tersebut. Ada aset yang dibeli di daerah Tangerang, ada yang di daerah Jawa Timur, dan juga ada aset yang di daerah Kebumen sendiri. Oke, berarti sudah tersebar di mana-mana ya Pak. Nah sejauh ini pelaku dijerat pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa tahun penjara Pak? Terhadap tersangka kami terapkan pasal 378 tentang penipuan, kemudian juga pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kemudian kami juga menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun dan denda sebesar 10 miliar. Oke, dengan ancaman maksimal 20 tahun ya jika terbukti. Nah, Pak, ini kan FT ini punya perusahaan sendiri sebenarnya ya Pak. Ada pegawainya juga, ada pekerjanya dan menggaji juga. Nah, kira-kira apakah akan ada tersangka lain Pak selain FT ini? Kami akan mendalami proses penyidikan lebih lanjut dan kemungkinan besar ada tersangka lain yang terlibat di dalam kasus daripada tersangka ini. Nah, kalau investornya nih Pak, apakah akan ditelusuri juga Pak? Karena kan banyak nih yang menaruh duit ke perusahaannya FT ini. Tentunya kami akan menginventaris, menghubungi korban-korban daripada tersangka ini, kemudian juga kami menutup ruang bagi korban yang merasa korban daripada Fitriani Kripto bisa menghubungi kami Polres Kebumen. Oke, nah misalnya nih Pak ada korban yang sudah melapor, kira-kira nih Pak uang yang sudah disetorkan kepada FT ini akan kembali nggak Pak kepada korban-korban yang melapor? Tentunya kami akan menjalani sesuai dengan proses yang ada. Kami akan melakukan proses penyidikan. Nanti kami berkas tersangka dan barang bukti kami serahkan kepada JPU. Nanti selanjutnya menjalani proses pengadilan. Nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan apakah asetnya akan diserahkan kepada korban atau dikemanakan, Mbak Gemma. Oke, nah Pak, ini kan nggak cuma sekali ya Pak terjadi untuk investasi bodong. Kira-kira sosialisasi kepolisian nih Pak kepada masyarakat agar tidak tergiur lagi untuk investasi ke tempat-tempat bodong seperti ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ke depan agar berhati-hati dan teliti ikut dalam suatu investasi. Karena kita bisa mengetahui itu legal atau ilegal bisa secara langsung bisa kita ketahui. Pertama salah satunya dengan menawarkan bunga yang cukup besar, kemudian juga waktu yang sangat cepat, kemudian juga kita bisa mengecek apakah itu terdaftar di OJK, kemudian juga apakah memiliki izin secara resmi ataupun tidak. Mungkin itu tip-tipnya Mbak Gemma. Oke Pak, nah untuk FT ini terakhir nih Pak, kira-kira masih ada jaringan selain di Kebumen nggak Pak? Di Indonesia lainnya gitu, jaringan dari si tersangka ini? Kemungkinan masih ada Mbak Gemma, kami masih melakukan pendalaman dan proses penyidikan lebih lanjut. Oke baik, berarti ini masyarakat juga perlu waspada ya untuk tidak tergiur melakukan investasi bodong dan juga melihat juga latar belakang dari perusahaan ya. Oke baik, terima kasih Bapak AKBP Burhanuddin selaku Kapolres Kebumen Jawa Tengah, selamat kembali bertugas Pak.